Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, back again, berjumpa lagi dengan saya Sony Syarifuddin di program Klinik Kimia, cara asik belajar kimia. Dan kita lanjutkan kembali bedah soal kimia Simawi tahun 2020, chapter yang ketiga atau bagian yang ketiga. Dan jangan lupa tekan tombol like, komen, kemudian share ke teman-teman yang lain agar sahabat lebih siap dan juga mendapatkan pahala, tentunya kita bagi-bagi ilmu. Dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Langsung saja kita akan membahas bagian yang terakhir, yaitu bagian yang ketiga yang berisi ada 5 soal terakhir dari Simawi tahun 2020. Oke, langsung saja kita ke soal berikutnya sahabat ya. Oke, soal yang ke-11. Manakah rumus di bawah ini yang tepat ya untuk ion kompleks yang memiliki ion pusat krom 13, 2 ligan ion klorida, dan 4 ligan molekul H2O? Apakah A, B, C, D, dan E? Nah, di sini perbedaannya sahabatnya adalah muatannya ya. Muatannya berbeda, kemudian jumlah ligannya pun juga berbeda sahabat ya. Kalau kita lihat di sini ada 4 ligan H2O, maka 4 ini nggak mungkin ya, optionnya ini juga salah ya. Kemudian ada 2 ligan Cl ya, Cl-nya 2, Cl-nya 2, Cl-nya juga 2, maka optionnya tinggal 3 sahabat ya, yaitu A, A, B, kemudian yang E, ini yang sesuai. Nah, tinggal kita menghitung nilai dari muatan ion kompleks tersebut, apakah min 1, plus 1, ataukah juga min 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini langsung saja sahabat, tipsnya cukup mudah sekali. Rangkai semua komponen ion kompleks dan kita hitung muatan totalnya. Karena ada 1 ion Cr3+, kemudian 2 ion klorida, dan 4 molekul H2O. Total muatannya adalah plus 3 ditambah 2 kali min 1, kemudian H2O molekulnya adalah netral atau 0, maka total muatannya adalah plus 3 dikurangi 2, jawabannya adalah plus 1 ya. Jadi dengan demikian jawaban untuk soal ini adalah yang B ya sahabat ya, karena muatan totalnya adalah plus 1. Jadi mudah sekali untuk menjawab soal nomor 11. Nah, next kita lanjutkan ke soal nomor 12 sahabat ya. Nomor 12 atau soal nomor 57, jika reaksi A ditambah 2B menjadi C memiliki persamaan laju reaksi, yaitu V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2 kalikan konsentrasi B, maka pernyataan di bawah ini yang tepat sesuai data tersebut adalah apakah A, order reaksi totalnya adalah 3, B, jika konsentrasi A dinaikkan 2 kali sementara B tetap maka laju menjadi 4 kali, ataukah C, satuan dari tetapan laju reaksinya adalah molar pangkat min 2 S pangkat min 1, ataukah yang keempat order reaksi terhadap C nilainya adalah 1. Nah, tips buat kalian adalah jika diketahui persamaan laju V sama dengan K dikali A pangkat M B pangkat N, nah perlu diketahui bahwa reaksi hanya bergantung pada reaktan A dan B, tidak bergantung pada produknya sahabat ya, atau konsentrasi produk C. Kemudian M dan N itu adalah orde totalnya ya, jika M tambah N itu nilainya adalah orde total. Nah, kalau kita lihat persamaan reaksi atau persamaan laju reaksi di soal, yaitu V sama dengan K dikalikan konsentrasi A pangkat 2 dikalikan dengan konsentrasi B, maka sahabat pasti sudah tahu berapa order totalnya ya, yaitu 2 sama 1. Nah, jadi order totalnya adalah 3. Kemudian jika kita naikkan konsentrasi A ini menjadi 2 kali semula sementara B tetap, maka V2 sama dengan K dikalikan 2A pangkat 2 kalikan B. Ini kita udah kalikan 2 sahabat ya, 2 kali, maka V2 sama dengan 4K kalikan A pangkat 2 B, jadi 4K dikali konsentrasi A pangkat 2 dikalikan B, atau ini adalah sama dengan V1 nya sahabat ya, atau laju awalnya ya, maka menjadi 4V1 atau 4 kali lajunya lebih besar daripada yang pertama. Jadi nomor 1 ini benar ya sahabat ya, order reaksi totalnya 3. Kemudian tadi udah kita hitung bahwa jika konsentrasi A itu kita naikkan 2 kali sementara B itu tetap, maka laju reaksi
reaksi akan naik juga menjadi 4 kali. Itu udah benar ya sahabat ya, berdasarkan bukti perhitungan ini. Nah sekarang kita lihat yang ketiga sahabat, untuk menghitung nilai dari tetapan satuan dari tetapan laju reaksinya. Caranya adalah kita substitusi bersama satuan-satuan dari tiap masing-masing yang ada di persamaan laju reaksi ini sahabat ya. Jadi kalau kita lihat ini, maka V itu satuannya adalah molar per detik. K yang kita cari tahu ya, satuannya. Konsentrasi satuannya adalah molar, jadi molar pangkat 2, kemudian konsentrasi B juga molar. Maka M per S sama dengan K kali molar pangkat 3. Kemudian kita coret ini tinggal molar pangkat 2 ya sahabat ya. Kemudian ini perkalian pindah jadi pembagian. Maka nilai konsentrasi atau satuan dari K pada 1/4 dari M pangkat 2 per S ya. Maka ini juga bisa kita tulis sebagai molar pangkat min 2 dikali S pangkat min 1. Nah, dengan demikian pernyataan yang ketiga sahabat itu juga benar. Nah, bagaimana yang terakhir? Untuk order reaksi terhadap C adalah 1. Di sini kita anggap salah ya sahabat ya, karena di sini C tidak memiliki order ya sahabat ya, karena di persamaan lajunya V sama dengan K kali A pangkat 2 kali B. Jadi hanya bergantung pada reaktannya, yaitu A sama B. Sementara C berposisi sebagai produk, maka dia tidak memiliki order reaksi ya, dengan kata lain ya 0 ya sahabat ya, lebih tepatnya seperti itu. Nah, jawaban untuk soal ini adalah yang 1 benar, 2 juga benar, 3 juga benar. Maka option yang tepat untuk jawaban ini adalah yang A ya sahabat ya. 1, 2, 3 benar adalah A, 1, 3 benar adalah B, 2, 4 benar adalah C, 4 saja adalah D, dan jika benar semua atau salah semua jawabannya adalah yang E ya. Oke, cukup mudah sekali sahabat ya untuk menyelesaikan soal tentang laju reaksi, yaitu soal nomor 12 atau soal nomor 57 di lembar soal SIMAUI tahun 2020. Next, sekarang kita lanjutkan sahabat ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 13 atau soal nomor 58. Soal nomor 58 sahabat, ini tentang pergeseran kesetimbangan ya sahabat ya, di proses industri Haber-Bosch ya, atau pembuatan amonia. Di bawah ini merupakan reaksi produksi amonia. Ada persamaan N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 dengan nilai delta H sama dengan min 92 kJ. Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produk amonia. Jadi pengennya amonia ini bertambah berdasarkan asas Le Chatelier adalah apakah A kita harus menaikkan suhunya, ataukah B tekanan kita naikkan, C kita volume kita naikkan juga, ataukah yang keempat amonia yang sudah terbentuk itu segera dipisahkan atau segera diambil ya sahabat ya dari sistemnya. Nah, perlu sahabat ketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, dan inginnya di soal ini adalah bergeser ke kanan ya sahabat ya, agar produksi amonia itu terbentuk sebanyak-banyaknya atau semaksimal mungkin. Nah, quick tips yang berisi dengan faktor-faktor ini sahabat. Yang pertama adalah faktor suhu ya sahabat ya. Jika suhu dinaikkan, itu akan bergeser ke reaksi endoterm. Dan jika suhu diturunkan, maka akan bergeser ke reaksi exotherm atau reaksi yang melepas kalor. Ini adalah faktor suhu ya sahabat ya. Nah, faktor yang kedua sahabat adalah faktor konsentrasi, di mana jika konsentrasi reaktan kita tambah, maka akan bergeser ke produk, dan jika reaktan kita kurangi, maka akan bergeser ke reaktan ini sahabat ya, bergeser ke reaktan. Jadi intinya adalah kita pergeseran karena faktor konsentrasi itu akan mengarah ke zat yang konsentrasinya lebih kecil ya sahabat ya, atau yang istilahnya kalau yang kiri ditambah, dia bergeser ke kanan. Kalau kiri dikurangi, bergeser ke kiri, maka menuju yang lebih kecil konsentrasinya. Dan faktor yang ketiga sahabat itu adalah faktor tekanan dan volume ya. Jadi kalau tekanan kita naikkan, maka volume akan berkurang, dan ini bergeser ke jumlah mol atau koefisien yang kecil. Jadi ini sebanding dengan volume ya sahabat ya. Dan apabila kita turunkan tekanannya sahabat, itu artinya juga kita menambah volume, maka akan bergeser ke jumlah mol atau memiliki koefisien yang besar. Nah, sekarang kita analisis berdasarkan 3 faktor ini ya sahabat ya. Kita analisis berdasarkan faktor ini dan juga kita bandingkan dengan persamaan reaksinya.
ya. Maka kita tuliskan reaksinya dulu sahabat ya, seperti ini. Jadi delta H-nya adalah minus 92. Ini saya beri tanda merah ya ke kanan karena sifatnya adalah eksoterm. Dan apabila kalau ini reaksi ke kanan bersifat eksoterm, maka reaksi ke kiri bersifat endoterm dengan nilai delta H sama dengan plus 92 kJ. Nah, kalau kita ingin agar reaksi ini berjalan ke kanan, agar amonia terbentuk sebanyak-banyaknya atau bergeser ke arah reaksi yang bersifat eksoterm, yang ini, maka suhu kita harus turunkan ya sahabat ya. Maka pernyataan 1 kita silang ya, kita salah ya sahabat ya. Nah, berikutnya sahabat, tekanan kita naikkan ya sahabat ya, atau volume dikurangi. Kenapa kita naikkan? Karena koefisiennya di sini adalah 2, sebelah kanan 2, sebelah kiri 1 sama 3, totalnya adalah 4 ya sahabat ya. Totalnya adalah 4, sebelah kanan totalnya adalah 2. Nah, agar bergeser ke koefisien yang kecil, yang ini, nah, maka volume harus kita kurangi atau tekanan kita naikkan ya. Maka ke nomor 2 ini benar ya, tekanan dinaikkan, volume kita naikkan, jelas salah ya sahabat ya. Maka 2 benar, 1, 3 salah, 2 benar. Nah, kemudian berikutnya sahabat, kita lihat faktor konsentrasi. Jika amonia yang terbentuk segera diambil, nah, artinya dia akan berkurang konsentrasinya ya sahabat ya. Maka justru pergeseran kesetimbangan akan ke arah produk ya, semakin ke kanan ya, karena diambil ya. Ketika amonia terbentuk segera diambil ya, itu langsung reaksi kesetimbangan bergeser ke kanan ya. Maka tekanan dinaikkan, volume dikurangi, kemudian yang kedua suhu diturunkan karena bergeser ke arah ekso, dan yang ketiga amonia yang terbentuk segera dipisahkan. Jadi nomor 4 ini adalah benar. Maka usaha yang dilakukan di sini ada 2, yaitu tekanan dinaikkan dan amonia yang terbentuk segera dipisahkan dari sistem agar pergeseran kesetimbangan bergeser ke arah kanan, sehingga produk amonia terbentuk semaksimal mungkin ya sahabat ya. Oke sahabat, itu adalah soal nomor 13 tentang pergeseran kesetimbangan dalam proses Haber-Bosch atau produksi amonia. Dan berikutnya sahabat, sekarang kita masuk ke soal nomor 14 ya. Soal nomor 14 sahabat, kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan, yaitu tekanan osmosis. Pertanyaannya adalah, manakah larutan di bawah ini yang memiliki tekanan osmosis yang sama dengan NaCl 0,2 mol jika diukur pada suhu dan volume yang sama? Apakah A 0,1 mol urea, B bukan A ya sahabat ya, 1 0,1 mol urea, atau yang kedua 0,3 mol glukosa, atau yang ketiga 0,3 mol KCl, atau yang keempat 0,1 mol H3PO4. Nah, quick tipsnya adalah sahabat, kita gunakan persamaan untuk menghitung tekanan osmosis larutan, yaitu Pi sama dengan M kali R kali T, di mana M adalah molaritas, R adalah tetapan gas ideal yaitu 0,082, kemudian T adalah temperatur dalam satuan Kelvin ya. Dan itu nanti juga kita kalikan dengan I ya sahabat ya, di mana I adalah faktor Van Hoff jika larutannya adalah larutan elektrolit ya. Ini materi kelas 12 semester yang pertama untuk kelas reguler. Nah, untuk mencari nilai tekanan osmosisnya, kita hitung yang punyanya NaCl dulu sahabat ya. Jadi kita masukkan, karena NaCl itu adalah elektrolit dengan jumlah ionnya adalah 2, Na plus Cl min, maka Pi NaCl sama dengan 0,2 kali RT kali 2, di mana 0,2 adalah molnya ya, 0,2 mol. Kita anggap volumenya adalah 1 liter untuk semua larutan di bawah ini ya, 1 liter, sehingga kita hitung molaritas sama dengan mol per volume, maka semua dibagi dengan 1, maka sama dengan molnya, yaitu 0,2 kali RT kali 2, maka tekanan osmosis untuk NaCl adalah 0,4 RT. Nah, sekarang kita cari tekanan osmosis dari keempat larutan yang ada di option ini yang sama nilainya, yaitu 0,4 kali RT. Kita mulai dari yang pertama, urea ya sahabat ya. Karena urea itu non elektrolit, maka I tidak termasuk ya sahabat ya. Sehingga 0,1 mol urea, Pi urea sama dengan 0,1 kali RT ya. 0,1 mol T kali RT-nya saja. Kemudian yang kedua, untuk yang glukosa 0,3 mol glukosa ini juga non elektrolit, maka Pi dari glukosa sama dengan 0,3 RT. Kemudian yang ketiga, untuk KCl adalah garam yang elektrolit ya, K+ dan Cl- sejumlah ion
ionnya sebanyak 2, maka pi dari KCl sama dengan 0,3 kali RT kali 2 sama dengan 0,6 RT. Dan yang terakhir yang keempat ya sahabat ya, yang keempat 0,1 mol H3PO4 terdiri atas ion 3H+ dan 1 PO4 3-, maka pi H3PO4 sama 0,1 kali RT dikali 4. Nah ini sahabat, jika kita asumsikan bahwa ini terion sempurna sahabat ya, terion sempurna. Jadi kalau kita anggap ini terion sempurna, maka hasilnya sama, yaitu 0,4 kali RT sama seperti yang NaCl. Namun sahabat, perlu diketahui bahwa kita tidak memilih yang option 4 ya sahabat ya. Ini diasumsikan kalau ini terion sempurna. Jadi NaCl adalah elektrolit kuat, di mana dia terion sempurna atau terion 100% dengan alfa sama dengan 1. Tapi untuk H3PO4 adalah asam lemah, jadi dia tidak mungkin terion sampai sempurna atau 100%, sehingga tekanan osmotisnya pasti kurang dari tekanan osmosis dari NaCl. Jadi keempat senyawa ini semuanya tidak ada yang sama tekanan osmotiknya dengan tekanan osmosis dari NaCl 0,2 mol. Maka ini semua salah ya sahabat ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah yang E ya sahabat ya. Semua benar atau semua salah. Jadi ini hati-hati ya sahabat ya. Kadang kalau kita hanya mengacu pada jumlah ionnya saja, kita pasti langsung berpikir untuk menjawab yaitu yang keempat ya sahabat ya, 0,1 mol H3PO4. Namun perlu sahabat ketahui bahwa H3PO4 bukan tergolong dari asam kuat, sehingga dia tidak mungkin terion sempurna. Nah, karena tidak terion sempurna, maka jumlah partikelnya pun berbeda dengan NaCl, dan maka tekanan osmotisnya pun juga berbeda. Dan adalah sahabat, kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-15. Soal yang nomor 15, pertanyaannya adalah, manakah reaksi yang menghasilkan logam pada katoda di antara 4 reaksi di bawah ini? Di sini adalah reaksi, maksudnya adalah elektrolisis ya sahabat ya. Apakah yang pertama elektrolisis larutan Na2SO4, elektrolisis leburan natrium hidrida, ataukah yang ketiga elektrolisis larutan HCl, ataukah yang keempat elektrolisis leburan KHF2? Nah, untuk menyelesaikan soal ini sahabat, quick tipsnya adalah kita gunakan aturan katoda dalam sel elektrolisis, karena ditanyakan cuma di katoda saja sahabat ya. Nah, langsung saja saya tampilkan aturan dari katoda sahabat ya. Jadi di katoda, apabila kation logam aktif golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka yang tereduksi adalah air. Nah, dengan syarat ini dalam bentuk larutan ya sahabat ya. Nah, ternyata bukan ion logamnya yang tereduksi, malah airnya. Itu kalau dalam bentuk larutan. Nah, ini larutan sahabat ya. Larutan, ini juga larutan ya sahabat ya. Maka ini tidak masuk sahabat ya. Apalagi ini adalah golongan yang pertama. Hidrogen pun apabila direduksi maka akan menghasilkan gas yaitu H2. Nah, sahabat ya, H2. Maka 1 dan 3 ini tidak termasuk jawabannya. Nah, berikutnya jika kation logam lain dalam bentuk lelehan, maka kation tersebut yang tereduksi. Ya, sahabat ya, ini kalau dalam bentuk lelehan, maka dengan jelas jawabannya adalah 2 dan 4 ya. NaH karena ini logam aktif namun bukan larutan. Ini juga logam aktif namun bukan larutan. Jadi tidak ada air yang tereduksi, maka otomatis logam itu yang mengalami reduksi. Nah, langsung saja supaya lebih jelas kita tuliskan aja reaksinya. Jadi Na2SO4 terurai menjadi Na+ dan SO4 2-. Nah, karena dalam bentuk larutan, maka yang tereduksi adalah airnya. Nah, yang nomor 2, natrium hidrida terurai menjadi Na+ dan ion H- atau ion hidrida, maka ini yang tereduksi adalah Na+. Kenapa? Karena ini leburan ya. Walaupun ini logam aktif, tapi karena tidak ada air, maka Na+ yang mengalami reduksi menghasilkan logam natrium. Yang ketiga, larutan juga ya, karena terurai menjadi H+ sama Cl-, maka H+ tereduksi menjadi gas hidrogen. Dan yang keempat, untuk KHF2 menghasilkan K+ dan HF2-, maka ion K+ ini yang akan tereduksi. Karena di sini adalah leburan dan bukan larutan atau tidak mengandung air, maka K+ menjadi atau mengendap menjadi logam kalium atau potasium. Nah, jadi dengan demikian jawaban untuk soal yang terakhir ini sahabat adalah nomor 2 dan 4 ya. Kalau A itu 1, 2 dan 3, kalau B 1 dan 3, maka C 2 dan 4 ya sahabat ya. Maka jawabannya adalah yang C.
dua leburan NaH dan leburan KHF2. Jadi pastikan sahabat benar-benar memahami aturan katoda dan aturan anoda. Sahabat sudah menonton video ini sampai habis, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe bagi sahabat yang belum subscribe di channel Geni Kimia, cara asik belajar kimia. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap, dan terima kasih. Bye-bye.